Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tanaman Bogor. Tanaman Bogor kali ini akan berbagi cara menyuburkan ficus ya teman-teman ya. Ini kebetulan jenis ficusnya Benjamina, atau bisa disebut tuh kalau di Bogor namanya beringin kiara. Jadi ini kelihatan tumbuh sangat subur ya teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya tanaman subur itu sering muncul tunas-tunas baru seperti ini, mungkin kelihatan ini ya. Jadi ini caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Ini kebetulan nanti ini sengaja saya biarkan, ini asalnya dari ranting ya teman-teman ya. Jadi murni dari stek ranting ditancepin terus dibiarkan. Terus ini sebetulnya rantingnya ada dua. Jadi di sini saya gabung ya jadi satu. Nah di sini di kaki ini kelihatan. Sini di kaki ini nampak ya teman-teman ya. Nah ini kakinya itu ada dua. Sebetulnya ada dua ranting. Ini saya jadikan satu. Terus menyatu seperti ini. Terus saya rencananya mau buat landscape nanti. Ini potnya pot sederhana ya teman-teman ya. Ini bekas kalengket ya. Tapi dia tumbuh subur. Jadi intinya tanaman itu yang penting media tanamnya tepat ya teman-teman ya. Kali ini saya akan berbagi tentang cara menyuburkannya itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke, ini saya tidak akan bongkar-bongkar juga ya. Jadi saya hanya akan tidak ada peraga kali ini. Jadi langkah awal ini biasa seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan pot itu sudah pasti sudah ada bolongannya ya. Jadi ini kalengket bekas ini saya bolongin bawahnya. Terus saya bawanya paling bawah, paling dasar itu saya simpan kerikil ya teman-teman ya. Atau teman-teman kalau tidak ada kerikil itu kasih pecahan-pecahan genteng dan segala macam, atau split atau koral ya. Di daerah teman-teman kan beda-beda itu. Jadi dasarnya itu. Terus kalau awal teman-teman dari stek ya, baik itu ranting atau cabang agak besar, itu tidak perlu pakai pupuk dulu. Media tanamnya cukup media tanah gembur atau pasir kali ya teman-teman. Itu juga udah oke itu buat ficus ya. Karena ficus ini sebetulnya tangguh juga ya. Bisa hidup ditancapkan dan mudah hidup ditancapkan kemana aja. Jadi ini murni dari stek dan ini umurnya baru ya. Belum setahun ya teman-teman, udah besar. Jadi awalnya steknya saya stek ranting kecil saja, saya tanam, saya biarkan ke atas, terus saya mau coba wiring seperti ini. Jadi sengaja saya bentuk landscape. Ini nanti kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan jenisnya, maksudnya daunnya, ini nanti bisa kita sambung pucuk dengan ficus lain, atau bisa dengan microcarpa atau ficus-ficus yang lain yang mempunyai daun yang lebih kecil. Jadi intinya itu seperti itu teman-teman. Kembali ke media tanam. Jadi intinya tanaman itu jika media tanamnya tepat itu akan subur. Nah, kenapa alasannya kita di bawah harus disimpan batu ya, atau koral atau split dan pecahan genteng segala macam, agar tidak ada pengendapan air pada di dalam potnya itu sendiri. Gitu. Karena kenapa? Kalau ada pengendapan air terlalu berlebihan, maka calon akar itu satu kurang leluasa dan bisa kemungkinan akan membusuk ya teman-teman ya. Jadi seperti itu hanya sederhana saja sebetulnya. Terus langkah berikutnya, jika melakukan pemupukan gitu ya,
Ini kebetulan saya menggunakan pupuk kandang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau melakukan pupuk kandang, itu pastikan ini sudah berakar dulu, baru teman-teman bisa melakukan pemupukan. Bagaimana ciri-cirinya kalau sudah akar sudah muncul gitu ya? Ciri-cirinya akar sudah muncul, jadi keluar tunas itu belum tentu akar itu keluar ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu seperti itu. Jadi ciri-cirinya setelah tunas itu keluar dan keluar ranting baru, maksud saya keluar ranting baru setelah tunas itu membesar dan mengeluarkan ranting baru, itu sudah dipastikan sudah ada akar. Teman-teman bisa dipindahkan entah itu ke polybag atau ke pot. Nah selanjutnya teman-teman biarkan dulu itu berproses kurang lebih sekitar 2 minggu baru melakukan pemupukan. Kebetulan saya menggunakan organik ya. Saya di sini pakai kohe yang bisa disebut atau kotoran hewan gitu ya. Tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Terus habis itu dibiarkan saja. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini subur sekali ya. Kelihatan ini ya mungkin ya, tampak jelas ya. Ini mohon maaf saya videonya di siang hari ya. Seperti ini. Jadi ini hanya sederhana saja gitu ya. Ini sebetulnya batangnya masih belum terlalu besar ya teman-teman. Jadi kalau bentuk atau style itu selera ya. Ini nanti bisa dirubah. Ini hanya saya melakukan wiring pada bagian batang utama saja, belum saya melakukan perantingan karena ini masih terlalu kecil untuk kita proses untuk wiring ya teman-teman ya. Jadi nanti ini bisa saja nanti saya sambung dengan mikrokarpa sepertinya ya, karena saya banyak bahan di sini mikrokarpa juga. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kebanyakan di kebun mini saya itu dari hasil stek ya teman-teman ya. Jadi hasil stek, jadi murni budidaya, kami tidak mendongkel gitu ya. Jadi seperti itu, karena dengan stek kita bisa, dengan panjang stek 1 meter aja kita bisa jadi 10 ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Dan kebetulan di sini juga tidak komersilkan. Saya tidak pernah komersilkan. Kalau ada tetangga yang butuh atau yang minta dikasih cuma-cuma saja ya teman-teman ya. Karena emang saya bidangnya tidak bisnis di dunia tanaman ya. Hanya gemar saja gitu ya, penggemar saja. Oke. Saya rasa tip-tip yang tadi itu semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi kuncinya kembali ke tadi, langkah awal sebelum kita tanam, kita entah itu di pot atau di kaleng seperti ini. Langkah pertama itu di bawah kita kasih pecahan genteng atau batu kerikil atau batu split. Keduanya baru media tanam. Media tanamnya itu terserah, bisa tanah gembur. Tapi kalau teman-teman sudah berakar, bisa paling bawah itu setelah batu kali itu tanah dulu sedikit, berikutnya pupuk, berikutnya media tanam campur. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, buat pecinta atau pemula pecinta tanaman, khususnya pecinta bonsai pemula. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya pada channel pemula ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.